Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi Sayoni, NIM T2019-3147. Saya akan menjelaskan koordinasi dan komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren. Ya, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan wujud perubahan sistem reformasi pendidikan. Istilah reformasi sendiri sama dengan revolusi dalam hal perubahan. Secara besar-besaran, hal ini merupakan perombakan dan sistem pembangunan pendidikan oleh pemerintah. Memang harus diperbaiki karena terbukti kurang efektif dan kurang efisien. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa beberapa karakteristik reformasi dalam bidang tertentu, yaitu adanya keadaan yang tidak memuaskan pada masa lalu, keinginan untuk memperbaiki sehubungan dengan hal itu, keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah dalam desentralisasi pendidikan setidaknya dilihat dari 3 dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan produksi manajemen berbasis sekolah. Sejak awal ditetapkan agar dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian pendidikan. Dengan demikian, sejak awal dapat diketahui kelemahan atau kekurangan, sementara kelebihan dan kekuatannya dapat dipertahankan. Yang kedua itu koordinasi manajemen berbasis sekolah. Dalam pengelolaan berbasis sekolah, koordinasi dengan penataan berbagai kegiatan dilakukan atas dasar tertentu sesuai dengan aturan yang diterapkan untuk mencapai proses tujuan yang sama, yaitu melalui proses perencanaan. Koordinasi biasanya diartikan sebagai kerjasama, padahal koordinasi bukan sekedar kerjasama, karena koordinasi itu sendiri juga termasuk sinkronisasi. Koordinasi pada hakikatnya adalah mengkoordinasikan unit pekerjaan dan personel agar dapat bekerja menuju tujuannya secara tertib dan harmonis tanpa adanya pelanggaran, perselisihan, dan lowongan kerja. Oleh karena itu, koordinasi dapat diartikan sebagai proses penggabungan tujuan dan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi. Koordinasi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, artinya berada, dan ordinare, artinya sesuatu yang diatur atau ditempatkan sesuai kebutuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai pengaturan suatu organisasi atau peristiwa, sehingga aturan dan tindakannya yang akan dijalankan tidak saling bertentangan atau menimbulkan kebingungan sesuai aturan yang berlaku. Koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan tertentu guna mencapai tujuan terbaik melalui proses yang tidak membosankan. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai upaya berbagai instansi, lembaga, dan unit untuk bekerja sama dengan melaksanakan tugas tertentu sehingga tercapai saling melengkapi, saling membantu, dan saling memahami. Yang berikut adalah fitur koordinasi. Koordinasi tidak hanya upaya yang sesaat, namun juga upaya untuk langsung terus-menerus dan menciptakan serta mengembangkan kerjasama untuk mempertahankan kesatuan kerjasama
tindakan antara pegawai dan kepala lembaga sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana. Handayani tahun 1992 mengungkapkan karakter koordinasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab koordinasi berada pada pemimpin. Yang kedua, koordinasi adalah kerjasama. Yang ketiga, koordinasi adalah proses lanjutan untuk mencapai tujuan suatu lembaga. Yang keempat yaitu buat pengaturan bisnis kelompok secara teratur. Yang kelima, kesatuan aksi adalah inti dari koordinasi. Yang keenam, sasaran koordinasi adalah tujuan bersama dan departemen bisnis. Yang keenam yaitu sasaran koordinasi adalah tujuan bersama dari departemen bisnis dan semua pihak wajib mewaspadai partisipasi aktif mereka dalam mencapai tujuan bersama. Yang berikut yaitu prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi sebaiknya dimulai dari bagian perencanaan awal. Yang kedua, hal pertama yang harus diperhatikan pada berkoordinasi adalah menciptakan suasana yang kondusif untuk kebaikan sesama. Yang ketiga, koordinasi adalah proses yang berkelanjutan. Yang keempat, koordinasi dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, ketidaksepakatan harus dianggap substansial dan harus diungkapkan kepada publik dan diselidiki secara relatif terhadap situasi keseluruhan. Manfaat koordinasi. Dalam manajemen koordinasi sangat penting terutama penyatuan pandangan umum dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan organisasi. Koordinasi dilakukan untuk menghubungkan satu pemikiran dengan pemikiran lainnya agar dapat melaksanakan kegiatan yang terintegrasi untuk tujuan organisasi secara keseluruhan. Tanpa koordinasi, kerja kelembagaan yang dilakukan secara bersama akan menjadi sia-sia karena setiap lembaga seringkali hanya mempertimbangkan pekerjaan atau tanggung jawab satu sama lain dan meningkatkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Manfaat koordinasi antara lain yaitu melakukan gerak dan tujuan yang sama, yaitu gerakan untuk mengembalikan kegiatan yang terpisah ke dalam hidupnya. Hal ini penting karena pengelompokan tugas dalam lembaga kepada unit, biro, bagian, direktorat, seksi, dan lain-lain yang dapat menimbulkan suatu kekuatan yang memisahkan diri dari kekuatan induknya. Dengan demikian, bahaya yang terlalu jauh dalam lembaga dapat dipertemukan melalui koordinasi. Koordinasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pencapaian tujuan lembaga. Manfaat koordinasi dalam manajemen dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat rasa ingin terpisah satu sama lain antara atasan dan bawahan menjadi suatu perasaan yang ingin selalu bersama, yaitu rasa ingin terpisah satu sama lain itu tidak ada dalam suatu lembaga dan selalu mengedepankan perasaan ingin selalu bersama. Yang kedua, menjauhkan dari keegoisan. Pendapat dirinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. Yang ketiga, mengurangi timbulnya bertentangan antar pejabat dan bawahan. Yang keempat, tidak ada lagi timbulnya rebutan fasilitas. Yang kelima, kurangnya resiko terjadinya menunggu yang memakan waktu lama.
Yang keenam, mustahil terjadinya kesamaan pekerjaan suatu kegiatan. Yang ketujuh, menghindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan sesuatu program atau kekosongan pengerjaan tugas. Yang kedelapan, adanya kesadaran tugas oleh para manajer untuk saling memberikan bantuan sesama anggota. Yang kesembilan, adanya pemberitahuan masalah yang dihadapi bersama dan bekerja sama dalam memecahkannya. Yang ketujuh, adanya kesatuan langkah di antara para atasan atau bawahan. Yang kedelapan, yang ke-12, kesatuan langkah dan tindakan di antara manajer. Yang ke-13, kesatuan sikap di antara manajer. Yang ke-14, kebijakan di antara manajer dalam wilayah tertentu. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa manfaat koordinasi dalam manajemen adalah untuk menumbuhkan sikap kerjasama dan rasa kesatuan persatuan di antara atasan dan bawahan, serta tetap menghargai kewajiban dan wewenang masing-masing. Macam-macam koordinasi. Secara teori dapat dikemukakan beberapa macam koordinasi sesuai dengan ruang lingkup dan arah kegiatannya. Berdasarkan ruang lingkupnya, koordinasi dapat diidentifikasikan ke dalam koordinasi inter dan ekster. Koordinasi inter adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu lembaga, sedangkan koordinasi ekster adalah koordinasi antar pejabat dari berbagai lembaga atau antar lembaga. Seperti dengan uraian di atas, Handayani tahun 1982 mengemukakan koordinasi berdasarkan hubungan antar pejabat yang mengkoordinasikan dan pejabat yang dikoordinasikan sebagai berikut. Koordinasi inter. Koordinasi inter dibagi menjadi 3 bagian berikut. Yang pertama, koordinasi vertikal atau koordinasi struktural adalah antara koordinasi dan struktural ada hubungan atau arahan yang hierarkis bagi kegiatan unit dan kerja dalam lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional yang kedudukannya antara orang yang dikoordinasikan dengan orang yang dikoordinasi pada tingkat eselon sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing terkait satu sama lain, sehingga perlu adanya koordinasi horizontal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, koordinasi interdisipliner untuk membantu menyatukan tindakan membentuk dan membentuk satu unit dengan unit lainnya secara internal dan eksternal untuk membangun disiplin antar unit dan dengan tugas yang sama. Yang kedua yaitu koordinasi hubungan antar lembaga unit dengan fungsi berbeda, tetapi instansi terkait satu sama lain secara internal dan eksternal pada tingkat yang sama. Yang ketiga yaitu koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional. Jabatan eselonnya lebih tinggi daripada jabatan eselon yang dikoordinasikan, tetapi tidak satu baris komando. Yang berikut,
yaitu koordinasi eksternal. Koordinasi eksternal termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi eksternal yang efektif, koordinasi hanya bersifat horizontal dan harmonis. Koordinasinya adalah sebagai berikut. Secara default, ini menjadi koordinasi superior yang disebut koordinasi vertikal. Koordinasi antar pejabat pada level yang sama adalah suatu organisasi disebut organisasi horizontal. Koordinasi fungsional, koordinasi antara instansi masing-masing. Instansi mempunyai tugas dan fungsi pada bidang tertentu. Yang kelima, yang berikut yaitu cara melakukan koordinasi. Cara melakukan dalam pengelolaan berbasis sekolah, koordinasi berkaitan dengan penataan berbagai kegiatan sepanjang hari sesuai aturan yang berlaku pada kegiatan berikut mencapai tujuan dengan yang sama. Pada hakikatnya, koordinasi merupakan proses penyatuan kegiatan yang dilakukan di berbagai lembaga sehingga dapat berjalan sesuai harapan. Karakteristik koordinasi juga terbagi menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terletak pada pemimpin. Koordinasi merupakan proses yang sangat penting. Kerjasama merupakan inti koordinasi. Koordinasi adalah kerjasama suatu lembaga atau kelompok. Yang kelima, mengatur usaha kelompok secara teratur. Dan yang keenam, tujuan bersama adalah hal utama dalam berkoordinasi. Yang keenam yaitu syarat-syarat koordinasi. Syarat-syarat terjadinya koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perasaan saling bekerja sama. Yang kedua, dalam sebuah lembaga sering diadakan persaingan antar lembaga agar saling berlomba untuk kemajuan. Yang ketiga, harus saling menghargai pendapat. Yang keenam, adanya sifat-sifat rasa semangat jika saling menghargai pendapat. Yang ketujuh yaitu sifat-sifat koordinasi. Sifat-sifat koordinasi yaitu sebagai berikut. Koordinasi bersifat dinamis. Yang kedua, koordinasi memiliki pandangan menyeluruh seorang manajer dalam kerangka mencapai tujuan. Yang ketiga, koordinasi hanya melihat satu pekerjaan secara keseluruhan. Yang berikut adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pendapat, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari setiap manusia atau dari kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya. Komunikasi adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok yang ditunjukkan untuk memengaruhi sikap maupun perilaku seseorang dan kelompok-kelompok dalam organisasi. Komunikasi memiliki peranan penting dalam kelancaran aktivitas. Tanpa komunikasi, maka tidak dapat dipahami dan diterima oleh anggota organisasi. Komunikasi adalah kegiatan yang terus berkelanjutan serta tidak memiliki akhir dan selalu berganti. Komunikasi melibatkan saling berhubungan yang kompleks yang tidak pernah ada yang sama dengan cara yang sama, yaitu saling berhubungan antara orang, lingkungan, keterampilan, sikap, status, pengalaman, dan perasaan. Perubahan dapat terjadi dengan adanya proses komunikasi. Komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu komunikasi intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan istilah intern adalah saling bertukar komunikasi atau mendapat dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang kita lakukan tidak diatur, tidak teratur. Itu prosesnya. Banyak dalam percakapan tatap muka terlihat
terlibat dalam proses pengiriman pesan. Dalam keadaan tersebut, komunikasi dikatakan bersifat ekstern. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.